Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terus lalu bagaimana koordinasi dan progres dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan apa saja target yang harus dicapai oleh komite ini? Sudah bergabung dari luar studio Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, selamat sore. Selamat sore Mbak Afiani Malik. Ya, Pak Erlangga, hari ini tepat memasuki hari keempat dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi. Sudah sejauh apa evaluasi terkait penanganan COVID dan juga target untuk pemulihan ekonominya sendiri, Pak Erlangga? Ya, artinya memang masalah evaluasi kan dilakukan terus-menerus. Jadi tidak hanya dalam 4 hari terakhir, terutama dilakukan oleh Satgas COVID. Demikian pula terkait dengan kegiatan pemulihan ekonomi. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan COVID sebanyak 695 triliun. Dan tentu Bapak Presiden tadi menghadiri acara untuk menyelesaikan dana L2DD yang diarahkan untuk koperasi. Dan di samping itu pemerintah menyiapkan juga dana untuk masalah perbankan, subsidi suku bunga sebesar 35 triliun. Jadi ini adalah paket dari jumlah yang untuk UMKM sebesar 123,4 triliun. Demikian, Mbak. Pak, sejauh ini bagaimana, adakah tumpang tindih peraturan yang Anda temukan dan sejauh mana koordinasi dari lintas sektoral untuk mendukung target Anda ini? Ya, tentunya target yang dilaksanakan adalah bagaimana kita menyetop pandemi COVID. Nah, tentu salah satu yang diupayakan adalah pengadaan vaksin. Karena kunci daripada kedua persoalan ini, baik itu pandemi COVID maupun pemulihan ekonomi, adalah ditemukannya vaksin. Nah, kemarin sudah dilaporkan juga kepada Bapak Presiden bahwa BUMN sedang melakukan uji klinis tahap ketiga yang diharapkan nanti bisa diselesaikan dalam waktu 3 atau 6 bulan ke depan. Demikian pula ada perusahaan-perusahaan swasta yang juga akan masuk dalam clinical trial. Di samping itu juga perlu dicari obat-obat terapeutik yang bisa kita produksi secara nasional. Nah, tentu pemerintah sendiri menyediakan anggaran untuk itu di mata anggaran 2021 untuk pengadaan vaksin. Dan pemerintah akan memberikan prioritas terutama kepada mereka yang rentan melakukan servis untuk penanganan kesehatan. Kemudian juga akan diprioritaskan kepada daerah-daerah yang sekarang ini ada 8 provinsi prioritas yang tentunya diharapkan bisa merubah situasi kesehatan masyarakat di 8 provinsi tersebut. Pak Erlangga, seperti tentu terkait. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Silakan Pak. Yang tentu terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tentu mempersiapkan stimulus-stimulus tambahan di dalamnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia usaha. Antara lain, selain untuk UMKM juga akan dipersiapkan untuk sektor korporasi. Sehingga dengan demikian seluruh pelaku bisnis juga di-cover dengan kebijakan ini. Pak Erlangga, seperti yang disampaikan oleh Presiden, bagai gas dan rem seperti itu. Bagaimana menyelaraskan antara pemulihan ekonomi dan juga penanggulangan COVID-19. Ini kapan momentum untuk ngegas dan kapan momentum untuk ngerem, Pak Erlangga? Ya, ini tentu kalau terkait dengan pandemi kita sudah kenal daerah yang merah, kemudian daerah orange, daerah kuning, dan daerah hijau. Nah, tentu kita turunkan ke level mulai provinsi, kabupaten kota, bahkan unit yang lebih kecil lagi, kecamatan, kelurahan. Nah, itu adalah gas remnya akan dilakukan di sana. Di lain pihak tentu mengakselerasi pemulihan perekonomian. Dan dari berbagai indikator seperti tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa PMI kita sudah membaik, indeks kepercayaan publik juga sudah membaik, jadi sudah ada spike
ke atas juga katakanlah di sektor otomotif sudah mulai naik lagi, sektor pertambangan mulai agak naik. Jadi terlihat pada situasi new normal ini ada harapan ke atas, walaupun kita ketahui di kuartal kedua ini mungkin kita sudah dipastikan minus, tetapi bila dibandingkan negara-negara lain, kita relatif lebih baik. Jadi kalau Vietnam kuartal kedua diprediksi minus 13,8, Brasil 11,7, Thailand minus 11,1, Malaysia minus 8,4, sehingga tentu kita relatif lebih baik daripada yang lain. Nah, tentu momentum ini perlu kita jaga. Ya, bagaimana menjaga juga momentum ini termasuk indeks kepercayaan publik ketika meskipun Anda katakan lebih baik, tapi posisinya hari ini Indonesia juga minus dan kita dihadapkan pada salah satu krisis ekonomi terburuk di dunia, Pak Erlangga. Jadi yang dihadapkan pada krisis ekonomi terburuk ini 115 negara, bukan hanya Indonesia. Jadi bahkan seperti India itu udah minusnya 20, dan berbagai negara kuartal untuk kuartalnya sudah negatif. Jadi technically negara lain sudah masuk resesi. Nah oleh karena itu seluruhnya mengharapkan ada recovery perekonomian, dan tentu Indonesia yang sudah masuk di minus antara 4 sampai 5 di kuartal kedua ini, diharapkan kuartal ketiga bisa mengenjot untuk kembali recover. Dan tentu di kuartal keempat kita harapkan bisa masuk dalam jalur positif. Pak Erlangga, Anda juga pasti mengumpulkan saran, masukan, dan juga keluhan terutama dari pihak pengusaha dan pekerja di masa pandemi. Kita tahu bahwa ini merupakan masa yang berat hampir bagi semua orang. Apa kebanyakan keluhan dan juga masukan dari pengusaha dan pekerja yang Anda terima? Ya tentu kalau dari pekerja itu berharap tentu akan ada jaminan terhadap lapangan kerja baru, dan juga ada support untuk mereka yang terkena PHK. Nah ini yang terkena PHK tercatat sudah terverifikasi sebesar 1,7 juta, dan tentu nanti akan mereka kita berikan support melalui program Kartu Prakerja. Kemudian ada 1,3 juta yang masih perlu diverifikasi. Kemudian juga tentu pemerintah sedang mempersiapkan terkait dengan support untuk BPJS Ketenagakerjaan dari segi korporasinya, ini juga sedang kami review. Kemudian juga harapan-harapan bantuan selain dari segi perpajakan, mereka sekarang kalau dari segi perbankan yang sudah mengajukan restrukturisasi itu sekitar 20% korporasi. Nah tentu hal-hal ini yang kita akan terus dorong. Kalau dari segi perusahaan-perusahaan usaha menengah dan kecil, itu yang sudah menerima tambahan subsidi bunga itu ada 1,6 juta pengusaha kecil yang nilainya hampir 56 triliun. Sedangkan yang sudah melakukan penundaan angsuran pokok jumlahnya sekitar 1,5 juta, dan baki kreditnya sekitar 46 triliun, dan yang sudah meminta perpanjangan waktu juga sekitar 1,5 juta pengusaha dengan baki debitnya sekitar 46 triliun. Jadi program ini akan terus didorong, dan pemerintah terus mengextend tidak hanya ke UMKM tapi korporasi. Baik, Pak Erlangga, kita harus jeda, nanti kita akan bahas berikutnya peran daerah terutama untuk mempertahankan dan menggenjot ekonomi nasional kita, termasuk juga akan saya tanyakan soal pencairan gaji ke-13 PNS, apa memang ini bagian dari tujuan menggerakkan ekonomi nasional. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, Pak Erlangga masih bersama kami di Metro TV? Masih, Mbak. Ya. Baik, kita lanjutkan diskusi. Pak, salah satu tugas Anda sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 juga adalah pemulihan ekonomi nasional. Tadi pertanyaan sebelum jeda adalah mengenai bagaimana regulasi dan juga koordinasi dengan daerah. Itu yang pertama. Dan kedua, apakah ada peluang untuk menarik investasi masuk ke Indonesia di tengah situasi resesi seperti ini? Jadi yang pertama terkait dengan kerjasama daerah, ini kita kan sudah punya Satgas Penanganan COVID daerah, dan ini terus berlanjut, dan dengan demikian sudah ada protokol dengan Satgas COVID di pusat, sehingga angka penyebaran dan mereka yang terpapar terus dimonitor. Kemudian tentu pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar 78 triliun untuk persiapan ataupun perbaikan fasilitas-fasilitas di rumah sakit, termasuk pengadaan peralatan,
juga test kit dan PCR. Jadi tentu tes, tracing, dan isolasi itu menjadi kunci yang akan terus dilanjutkan. Dan tentu dengan monitoring RT-R0 tadi, kita bisa memonitor dalam bentuk, dalam tanda petik, PSBB yang lebih targeted ataupun lebih mikro levelnya. Kemudian di lain pihak tentu terkait dengan recovery ekonomi yang terkait dengan investasi, ya jujur kita katakan bahwa dalam situasi seperti sekarang di kuartal kedua investasi memang pasti akan turun, tetapi kita melihat bahwa ada investasi-investasi yang sifatnya jangka panjang, nah ini akan terus berjalan. Seperti pemerintah memiliki yang namanya proyek strategis nasional, nah ini proyek strategis nasional juga kemarin sempat tertunda, delay karena PSBB, sekarang sudah mulai kembali bergerak terutama di sektor infrastruktur. Sedangkan investasi yang lain tentu kita berharap bahwa investasi dari akibat trade war antara China dan US, kemudian situasi yang lain, itu membuat Indonesia dan negara-negara ASEAN lain menjadi alternatif investasi. Nah ini yang akan dikejar dengan berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya yang sekarang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR, yaitu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, Pak Erlangga, soal pencairan gaji ke-13 untuk PNS di masa pandemi seperti ini, target lebih jauhnya seperti apa? Selain juga mungkin ada pergerakan ekonomi secara dalam negeri. Ya tentu anggaran yang diberikan kepada PNS, ASN, dan TNI ini sebesar 28,5 triliun ini diharapkan juga menjadi stimulus untuk perekonomian, menambah daya beli daripada masyarakat melalui PNS, ASN, dan TNI. Karena di dalam pandemi ini yang terganggu adalah demand side. Sehingga apapun yang kita bisa dorong untuk mendorong demand side, ini akan membantu supply side sehingga recovery akan lebih bergerak. Nah, salah satu yang juga diharapkan, kita tentu berharap karena PNS ini juga mempunyai beban pekerjaan yang besar, sehingga tentu ini diharapkan menjadi penambah stimulan bagi para PNS yang juga sedang bekerja keras. Ya, Pak Erlangga, pertanyaan terakhir seberapa efektif Omnibus Law ini untuk pemulihan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Jadi pertama tentu yang diperlukan adalah transformasi struktural perekonomian, dan transformasi struktural ini bisa dilakukan dengan streamlining perizinan, debirokratisasi, dan juga perubahan. Karena di dalam situasi seperti sekarang, cara kita bekerja itu berubah. Jadi baik itu melalui pendidikan, telependidikan, kemudian dari kesehatan, telemedicine, kemudian kemarin sedang bergerak yang namanya Industrial Revolution 4.0, dan di dalam pandemik ini digitalisasi ini terakselerasi. Nah, oleh karena itu regulasi-regulasinya juga perlu dilakukan revisi yang secara struktural. Nah, revisi struktural ini bisa dilakukan dengan Omnibus Law. Nah, diharapkan dengan Omnibus Law ini akan banyak dalam tanda petik hutan perizinan yang disederhanakan, kemudian dibuat iklim yang lebih sesuai, dan ini yang sangat ditunggu oleh para investor, sehingga Indonesia lebih dalam tanda petik investment friendly. Baik, terima kasih atas waktu dan keterangannya Menko Perekonomian sekaligus juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto.